Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan contoh-contoh software input dan output. Yang pertama, software input, keyboard, mouse, joystick, touchpad, CD compact, modem, flash disk, CD, DVD room, digitizer, broadcast channel, simpan channel, tackball, mikrofon, webcam. Kedua, software input, monitor, handphone, printer, plotter, proyektor, flashing set, plotter, pelan panas display, sound card, speaker, VGA. Di sini saya akan menjelaskan evolusi perkembangan perangkat lunak software. Bukan hanya manusia dan perabot saja yang mengalami evolusi atau perubahan, ternyata perangkat lunak sekalipun mengalami transisi dari ke masa sejalan dengan perkembangan industri dan teknik. Perangkat lunak juga mengalami transformasi. Sejarah perkembangan selama 3 dekade pertama dari era komputerisasi, tantangan utama adalah mengembangkan hardware atau perangkat keras komputer yang dapat mengurangi biaya pengolahan dan penyimpanan data. Selama dekade tahun 1980-an, kemajuan yang pesat dari mikroelektronik menghasilkan kemampuan komputer yang lebih baik pada tingkat biaya yang lebih rendah. Namun masalah sekarang berbeda. Tantangan utama adalah mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas solusi berbasis komputer. Solusi yang diimplementasikan dengan mempergunakan software merupakan perangkat lunak yang disebut juga sebagai penjermahan perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Di masa ini, faktor kunci dalam keberhasilan suatu usaha bahkan bergantung pada kualitas dan kemampuan sebuah software untuk mendukung bisnis dan bahkan dapat membedakan satu perusahaan dari perusahaan saingannya. Lantas bagaimana perkembangan software dari masa bagaimana perkembangan software di era masa kini berikut ulasannya. Era pertama, era pioneer. A. Base orientation, suatu orientation di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu. B. Limited distribution, suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. C. Customer software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Yang kedua, era stabil. 2. Multi-user, suatu sistem di masa satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Suatu sistem yang dapat mengumpulkan, mengapa dan transformasi data dari berbagai sumber, mengontrol proses dan menghasilkan output function. C. Database, perkembangan yang pesat dari alat penyimpanan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama DBMS, Database Management System. D. Produk software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Yang ketiga, era mikro. A. Distribution system, suatu sistem yang tidak hanya dipusat pada komputer induk host, komputer daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Lawan dari distribution system adalah convergent system. Yang B. Embedded intelligence, suatu produk yang diberi tambahan intelijensi dan biasanya ditambahkan mikroproses yang mutakhir. Contohnya adalah automobil, robot, peralatan diagnostik, serum darah. C. Low cost hardware, harga hardware yang semakin rendah ini dimungkinkan karena munculnya personal komputer.
consumer impact. Adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang negatif terhadap masyarakat. Yang keempat, era modern express system, suatu penerapan artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi, dan lain-lain. B. Chain, suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer catur. C. Paralel arsitektur, komputer yang memungkinkan proses berjalan paralel yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam suatu komputer. Di sini saya sudah memberikan contoh-contoh dan penjelasan dari software. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.